Astrologi itu fokusnya di time. Time. Jadi the only method yang ada di Indonesia yang saya bawakan sejak tahun 2008 ya, itu yang fokus kepada mencari tahu tanggal berapa harga naik turun. Karena kalau dibilang satu kata kunci, kesimpulannya adalah hype. Kita itu adalah metode yang ngejar hype. Jadi kan di Indonesia terutama atau di Amerika sekarang tuh market bergerak 20-30% kalau lagi hype. Nah, hype-nya ini yang kita mitigasi, bottoming-nya itu harusnya secara modelnya minggu ke-3 Juli itu. Pre-bottom-nya dari minggu ke-2 Juni, ya kan, itu pre, berarti masih mulai melandai gini. Juli minggu ke-3 itu begini, sampai Agustus minggu pertama. Jadi minggu ke-3 Juli itu begini. Terus pelan-pelan naik begini. Intinya kalau all time high, kan market kita kapan sih nggak all time high? Mau sesakit apapun ya dia all time high. Saya cuma kasih tahu kalau all time high-nya yang dicapai dulu adalah 10.500. 10.500. Gitu. Menghitung kalah menang itu tergantung return yang bisa dihasilkan bagaimana. Terus tingkat kesulitannya bagaimana. Jadi kalau kita perhatikan market yang sekarang itu kita bisa menang kalau kita berani collect di bawah. Jangan ikut-ikutan FOMO. FOMO frustasi maupun FOMO terlalu berlebihan percaya gitu. Yang saya lihat adalah gunakan konsep literasi dasar. Teori-teori dasar itu tetap pasti akan kepake. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel dalam podcast saya kita The Fundamentals. 6 bulan pertama 2026, market penuh dinamika. Banyak gejolak, naik turun dengan tendensi turun tentunya. Banyak isu yang berseliweran terkait dengan pergerakan pasar. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Asisten Profesor Gema Guryadi, CEO Astronasi Internasional, yang nanti akan membahas soal dinamika market belakangan ini dan bagaimana proyeksi di semester 2 2026. Selamat datang. Thank you, Mas Gema. luar biasa. Makasih aku diundang nih. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Seru ya market ya. Seru. Mas, tapi sebelum ke sana ya, saya tuh pengen penasaran nih sebagai CEO Astronasi Internasional kan. Sebenarnya pendekatan astronasi ini seperti apa kalau kita bandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain? Karena kan ibarat kata orang 1000 jalan menuju Roma. Iya, Di market juga orang mempunyai strategi masing-masing gitu. Ada yang technical, ada yang fundamental. Technical pun macam-macam. Kalau astronaut seperti apa? Astrologi itu fokusnya di time. Oh, time. Jadi the only method yang ada di Indonesia yang saya bawakan sejak tahun 2008 ya, itu yang fokus kepada mencari tahu tanggal berapa harga naik turun. Tapi pendekatannya itu sebenarnya 4 dimension. Itu yang pertama adalah why, untuk menjawab kenapa sih harus Indonesia misalnya, kenapa nggak Amerika, atau kenapa saya harus ke Amerika sekarang beli sahamnya gitu ya. Itu adalah makroekonominya. Terus kemudian kita lihat what to buy. Misalnya memang di Indonesia nih, what to buy itu adalah fundamental analysisnya. Nah, fundamentalnya harus dipakai nih. Jadi mulai dari valuation, terus kemudian kita lihat matrix daripada emiten itu sendiri, ya kan, bisnis modelnya. Nah, ini harus dilakukan. Terus kemudian kalau kita udah sepakat misalnya what to buy-nya baik itu sektor maupun sahamnya, baru kita lihat mau beli di mana nih harganya. Itu technical analysis-nya. Oke, kita udah tahu nih harganya di sini, tapi tanggal berapa nyampe harga tersebut. Nah, jadi itu adalah 4 dimension-nya. Dan model Eye of Future, kita punya model teknologi namanya Eye of Future. Jadi itu harga tuh belum kelihatan. Untuk sampai katakan 5-6 bulan ke depan tuh belum kelihatan. Tapi forecast-nya tuh udah kelihatan pakai garis dari kita masukkan ke model statistik itu. Jadi dari astrology cycle tuh udah kelihatan. Itu akan gelombangnya kemana. Jadi harganya belum kejadian tapi kita udah forecast itu. Makanya kayak bulan Mei tahun ini awal itu kita udah sebutin Juni minggu kedua perang selesai. Perang-perang. Oh iya. Itu stop sementara kan. Ya, kalau sekarang pun mulai lagi kan, tapi sebenarnya yang perang tuh kayak di pinggir-pinggirnya aja gitu, bukan lagi seintens sebelumnya gitu. Jadi ya kurang lebih ke sana gambarannya. Fokusnya di time kita. Waktu. Betul. Demikian juga di market. Tapi tadi saya cermati juga ada aspek fundamental, analisis fundamental, juga ada aspek analisis teknikal sebetulnya ya. Betul. Ada 4 tadi. Ada 4. Jadi makroekonomi yang awalnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya cukup komprehensif ya pendekatannya ya. Karena kalau dibilang satu kata kunci, kesimpulannya adalah hype. Kita itu adalah metode yang ngejar hype. Jadi kan di Indonesia terutama atau di Amerika sekarang tuh market bergerak 20-30% kalau lagi hype. Nah, hype-nya ini yang kita mitigasi dengan menggunakan makroekonomi, fundamental, technical itu.
Dan salah satunya adalah market cap kan. Terus berapa market float-nya, barang distribusi di marketnya berapa. Kalau terlalu kecil, kita juga berbahaya. Karena kan sekarang astrologi hampir didengar banyak orang gitu. Ketika saya memberikan rekomendasi, misalnya saham ABC yang kecil nih, masyarakat beli nanti kejebak di situ semua nih masyarakat. Akhirnya malah berantakan. Jadi itu harus butuh kebijaksanaan juga di dalam memilih. Aspek free float juga diperhatikan berarti ya di metode ini. Nah, apa nih yang kalau saya sebagai investor gitu, yang bisa meyakinkan bahwa oh ini kayaknya cocok nih saya nih pakai model astronasi gitu. Kalau Anda mencari 1 tahun kurang lebih growth 30-60%. 30-60%. Targetnya tahunan, bukan tiap hari keluar masuk gitu ya. Terus kemudian ngejar saham-saham yang gorengan yang kecil-kecil. Pokoknya kan ada kan aliran orang trader pokoknya 1 hari naik 2-3 poin, 2-3% keluar misalnya gitu. Iya. Ya that's not us gitu. Walaupun kita bisa sih ngelayanin kayak gitu, tapi kita lebih ke positioning dan kita swing. Jadi kayak yang pertama misalnya market lagi crash. Astronaci itu satu-satunya yang paling berani untuk nongol ketika marketnya merah semerah-merahnya. Makanya kan kita punya slogan market merah ingat Astronaci. Nah, karena kita tahu kalau market hijau semuanya hebat. Nah, kalau market hijau kan semua jadi pahlawan membantu masyarakat, ya udah kita libur. Tapi kalau market lagi berdarah-darah selama 6 bulan ini, kita tiap hari itu bekerja keras. Begitu marketnya merah, jebret turun 5-6%, kita pasti dicariin udah kalau zaman sekarang. Nah, itu yang kita akan bantu, terutama di mana sih sekarang profit paling besar itu muncul ketika market sedang berdarah-darah kan sebenarnya. Kita bisa collect barang-barang yang murah. Tapi kalau mereka itu secara natur, barang murah darah, berdarah-darah itu mereka tuh nggak berani masuk. Walaupun teorinya mereka tunggu begitu beneran dikasih merah, nggak berani juga. Kocak-kacir kan. Iya. Nah, tugas kita meyakinkan, meng-guide mereka, meng-coaching mereka, ini sekarang tanggal sekian loh kita masuk. Dan itu udah terjadi sejak tahun 2008 gitu ya. Misalnya marketnya lagi jatuh dalam, kita biarin dulu. Tapi tanggal sekian, beli misalnya. Nah, tugas kita gitu. Jadi buat teman-teman yang pingin cari barang murah, yang pingin kalau lagi crash itu justru malah untung, carilah Astronaci. Justru peluang muncul saat market merah. Saat crash. Betul. Gitu tapi ya. kan ketika crash itu fundamental jelek. Orang yang fundamentalis nggak berani masuk. Yang teknikalnya juga bilang ini masih bearish. Berarti kan harus ada orang yang cukup gila seperti saya yang bisa kasih tahu ini sebenarnya memang murah dan ini sudah tanggal sekian udah berhenti turun, ayo kita masuk misalnya kayak gitu. Apakah selalu benar? Tidak juga. Ya ini kan bisnis dunia probability itu kan tidak bisa satu kepastian kan, tidak kayak surat utang negara yang pasti dapat persentase. Tapi setidaknya kalau kita bisa meng-aiming 65% sampai 70% winning rate probability-nya, itu layak dipertimbangkan sebenarnya kan itu. Nah, terkait dengan winning rate tadi, kalau kita bicara historical berapa persen? Winning rate terhadap IISG itu di atas 75%. Ya, winning rate terhadap saham 66 sampai 70%. Itu. Winning rate itu kan bukan berarti risk to reward. Jadi dari 100 kalau saya bilang naik atau saya bilang turun itu terjadi. Even cuma 66%, berarti kan ada 34%-nya atau 34 kalinya gagal. 66 itu sudah lebih dari cukup untuk dapetin 30 sampai 60% growth per tahun. Karena money management dan risk managementnya benar dan membeli saham-saham yang misalnya lagi turun ke bawah dan kita dapat momentum dia naik ke atas sampai 60-70% kita hold gitu. Nanti saham yang lain kita masuk juga. Jadi kumulatif ya kurang lebih growth-nya at least 30% gitu. Jadi kita nggak perlu nyari muluk-muluk yang sampai 200-300%. Itu ada lagi di market yang lain kayak Mr. Gold. Ya Astronaci juga expert di gold misalnya. Nah itu untuk uang kecil kita bisa lipat gandakan 3-4 kali dengan uang kecil. Uang kecil sekecil apa? Ya mungkin 1 juta rupiah. Bisa nggak Pak 1 juta rupiah jadi berapa? Bisa jadi 100 juta. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi di saham. Di saham ya uang yang sewajarnya mau berapa, terus kita growth-nya 20, 30, 40% setahun gitu. Bagi sebagian orang terlalu kecil. Terutama bagi orang-orang yang memang spekulan gitu ya, yang nyarinya saham gorengan. Tapi kita lebih ke prudent, karena uang itu bagaimanapun harus bertanggung jawab kita mengelolanya. Gitu. Ya tadi menarik soal, kan investasi di saham kan satu sisi ada return, satu sisi ada risk. Nah kalau dengan model Astronasi ini, berarti aspek risk sebetulnya yang lebih ditonjolkan duluan ya? Utama, betul. Karena prinsipnya adalah affordable risk.
angka yang kamu afford untuk menerima jika itu harus terjadi, angka yang harus siap hilang gitu. Banyak orang bilang kan uang itu ya harus dipertanggungjawab. Memang saya setuju, tapi yang namanya resiko itu sebelum kita masuk itu kita udah harus deal dulu ini resiko berapa yang kita mau telan nih. Kalau kita bilang trading tuh atau investing nggak ada resiko ya SBN, deposito. Yang namanya udah masuk ke financial market, capital market, equity market itu hakikatnya adalah high risk investment. Ya. Gitu. Harus siap dengan resiko ya. Betul. Ya. Betul. Oke. Kondisi sekarang, kalau pakai model asuransi sudah banyak peluang belum? Minggu ketiga Juli itu mulai kan. Jadi Baru minggu ketiga Juli. bottomingnya itu harusnya secara modelnya minggu ketiga Juli itu. Pre-bottomnya dari minggu kedua Juni, ya kan itu pre, berarti masih mulai melandai gini. Juli minggu ketiga itu begini, sampai Agustus minggu pertama. Jadi minggu ketiga Juli itu begini. Terus pelan-pelan naik begini. Sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun harusnya. Makanya kan sekarang yang lagi kita kaji ulang dengan ancaman MSCI November dia mau balik lagi. Terus ini belum Dow Jones sudah muncul. S&P. Ya, saya berspekulasi. Indonesia ini negara yang unik sekali. Kayak kebal gitu. Jadi kalau dihantam satu fenomena pertama itu pasti rontok kita. Apapun itu, pokoknya fenomena harus baru ya. COVID ya, terus bom misalnya. Yeah. Pertama itu pokoknya drop, diancam turunin itu. Tapi yang kedua nggak ada yang peduli. Iya. Nah, itu benar Indonesia. Benar juga nih, menarik juga nih. Indonesia itu. Iya. Jadi kan saya ngelamatin itu cukup lama dari dulu gitu. Terus ini nampaknya ya kalau modelnya saya itu cukup benar, artinya dari setiap kejadian itu karena model yang saya pakai itu model IO Future itu, yang harga belum jadi dia udah kelihatan itu. Nah itu bukan lagi tanggal, tapi itu udah nunjukin roadmap pergerakan harga di momen-momen bulan keberapa gitu ya. Kalau itu 8 dari 10 kejadian, setelah kita fine tune, kita kalibrasi itu kejadian, artinya yang kemungkinan kita berspekulasi yang kemungkinan kalah power malah MSCI-nya. Jadi kalau November itu dia benar-benar muncul, chance untuk nurunin kita ke frontier itu kecil, atau even diturunin ke frontier, kita naik. Karena itu yang jadi semua orang ketika berpikir bahwa kalau kita ke frontier semuanya akan turun. Kalau semua orang berpikir begitu, malah kebalikan yang terjadi. That's always happen di market kita. Semua orang mikir kita bakal crash, all time high. Kenapa bisa begitu? Padahal kan sama ya, kita ngomong pahitnya nih. Kita frontier. Kan reksadana yang indeks, fund asing yang indeks, otomatis dia akan cabut gitu. Itu kan analogi umum kan? Ya. Akhirnya semua orang kan takut. Jadi mungkin pada saat diumumkan frontier, seminggu pertama jebol. Setelah itu dengan sangat cepat mereka akan masuk, sapu semua yang di bawah naik. Karena saya punya teori yang berlaku sejak krisis subprime mortgage yang saya pelajari. Mereka itu akan selalu cari cara di negara manapun untuk bikin chaos, lalu mereka beli barang murah. Itu konsep shadow hand. Kita selalu ngomong shadow hand. Apakah itu shadow hand lokal ataupun shadow hand interlokal lah ibaratnya kalau zaman dulu telepon itu. Ya, mereka akan selalu bermain seperti itu. Bahkan mereka tidak segan-segan bikin manipulasi, nge-buy out sekuritas beli asing itu untuk membeli news bahkan di media-media untuk nge-drive opinion market. Dan itu saya masih ingat dulu, saya nggak sebut emitennya lah, tapi sekelas JP Morgan, saya masih ingat tuh salah satu saham yang konglomerasi tahun 2010, konglomerasinya mungkin teman-teman pasti tahu lah ya, yang 7 saham brothers itu kira-kira, dia di coverage loh. Fundamental sekelas JP Morgan. Dari harga 350, Pak, sampai 50, Pak. Keep buying. Habis itu hilang. Nggak pernah diupdate lagi dan analis juga hilang. Dari situ waktu itu saya masih jadi analis di sekuritas kan, dari asing. Dari situ saya mempelajari fenomena, menarik ini. Jadi yang namanya titipan bahkan ke sekuritas asing yang besar itu ya. Terjadi juga ya? Terjadi. Tapi bukan berarti JP Morgan salah, tidak. Saya melihat bahwa either itu oknumnya, ya kan, atau memang ada permainan karena secara aturan yang kita lihat itu teman-teman analis juga lihat kenapa ya di cover buy terus itu. Apakah ada kepentingan ataukah memang benar hanya JP Morgan pada saat itu salah lihat dan itu tidak dia sendiri diikuti dengan beberapa house gede lain. Gitu. Iya. Kembali tadi, jadi kemungkinan minggu kedua Juli itu udah pre-bottom ya. Ya. Minggu kedua pre-bottom, minggu ketiga udah landai sampai awal Agustus.
Besok naik. Naik. Besok naik ya. Ya, harusnya naik. Ya. Kita bicara sektor sekarang. Di momentum seperti ini, apa yang menarik? Sektor apa? Jadi market Indonesia sekarang kebagi 4. Yang pertama adalah tetap banking itu sebagai backbone market. Ya, banking, himbara ya, yang gede-gede. Terus kemudian kita lihat mining itu tetap, karena perang ini bagaimanapun buat energi dan mining ya, setelah mining energi gitu ya. Dan yang 4-nya konglomerasi. Itu doang yang ngedrive market sekarang 4 ini. Banking, Banking, Big Bang ya. ya. Big Bang, Mining, energi, konglomerasi. Itu aja ya. Itu aja udah. Dan energinya tuh bisa datang dari macam-macam. Kayak grupnya Bakri juga bisa kadang-kadang muncul energinya. Terus kalau oil ya pasti larinya Medco. Kalau metal mining ya cari yang emiten-emiten yang berbasis metal. Baik itu precious metal ataupun yang normal ya, metal normal gitu. Saya penasaran nih Mas Gema, sebenarnya nemu metode astronaci ini gimana ceritanya sih? Jadi combine antara astrologi dan Fibonacci itu tahun 2008 bulan-bulan November. Karena dulunya saya pakai technical analysis biasa, saya bahkan nggak menyentuh fundamental sama sekali karena kan dulu itu nggak kayak sekarang banyak guru ada YouTube. Dulu kan susah mau belajar kan gitu. Banyak ya. Banyak kalau sekarang. Nah itu karena saya mengalami kerugian cukup besar, terus kemudian saya baca buku tentang sosok Willem Delbert Gann gitu ya, yang menggunakan financial astrologi dan geometri, ibaratnya numerologi untuk mempredik market, dan itu legend lah ibaratnya. Terus kita combine bahwa saya menyadari bahwa ternyata saya rugi di market itu karena terlalu cepat atau terlalu lambat untuk eksekusi. Itu akhirnya lari ke tadi timing. Betul. Dari sana saya oprek, saya combine, cari celahnya mereka, kesalahan di mana, inefisiensi di mana, terus akhirnya saya kukuhkan astrologi dan Fibonacci itu dan menemukan cycle pertama memang di IHSG. Jadi IHSG itu adalah indeks saham yang paling mudah dipetakan cycle-cyclenya. Kalau dibandingkan yang lain, Indonesia termudah. Dow Jones, Nasdaq itu karakternya agak berbeda. Mudah-mudahan lah tidak berubah. Tapi ya so far hampir 20 tahun ini perjalanan saya di time trading ya, itu tidak berubah ya segini. Time trading itu juga bisa mengidentifikasi individual saham, nggak ya, hanya market individual kan? Juga. Tapi kan kalau saya menganut top bottom, saya selalu dari atas karena induk. Itu mungkin enaknya ya ISG ya. Jadi kalau induknya sakit, semua sahamnya hampir semua sakit gitu. Kalau di Amerika kan nggak. Saking gedenya mungkin marketnya. Jadi Dow Jones-nya sakit belum tentu saham-saham yang lainnya sakit semua gitu. Menarik sekali nih metodenya. Nah, mulai menggunakan ini di 2009 metode ini. Betul. Tadi winning rate-nya cukup tinggi ya kalau kita oke lah, acceptable lah. Menentukan kapan waktu beli, kapan waktu jual di satu saham gimana Mas Gema? Jadi kalau kita lihat kan tadi 4 dimensi itu. Kita screening pertama itu adalah secara fundamental dulu. Jadi fundamental yang kita suka itu apa? Habis itu baru kita lihat secara teknikalnya. Ngomongin PI, PBV kayak gitu. Semua. Even sekarang kok sama-sama bagus deh kayak Bank Mandiri sama BRI. Nah ini yang pusing kan kalau Bank Mandiri sama BRI katakan dalam satu kondisi fundamentalnya bagus, NIM-nya bagus, forecast PBV-nya oke, di bawah standar deviasinya cukup jauh. Terus mau pilih yang mana? Nah kita biasanya udah langsung masuk itu yang secara time dan secara cycle-nya yang bakal naik itu yang mana karena kelihatan. Kalau ada beberapa saham kalau kita bedah itu akan kelihatan dia lebih smooth nanti naiknya atau tidak. Itu pakai Fibonacci method. Nah terus kemudian baru kita lihat nih market lagi turun nih. Kita hitung apakah pakai moon cycle atau pakai planetary aspect atau pakai hitungan geometric law of vibration. Kata kuncinya di law of vibration itu nanti akan ketemu tanggal berapa terjadi pembalikan arah. Jadi begitu tanggalnya udah kelihatan ini lagi merah, oh tanggal sekian dia akan berbalik arah, kita tungguin itu. Iya. Kalau tadi kita lihat ya, kita di semester 1 kan ya susah lah market kan. Semester 2 tadi kemungkinan akan ada naik di awal Agustus ya, akan mulai naik. Minggu ketiga Juli harusnya. Minggu ketiga Juli udah mulai, lanjut Agustus gitu. Sampai akhir tahun akan berarti. Harusnya naik. Harusnya naik ya. Harusnya naik. Cuma tidak smooth seperti yang naik terus gitu ya. Tapi at least secara pergerakan itu pelan-pelan kayak merambat naik ke atas gitu loh. At the end of year 8873 itu target saya. Berapa? 8873 itu harus dicapai karena kan itu hutangnya harus dibayar. Gitu. Hutang harganya kan lompat di situ, Pak. Itu harus dibayar, nggak bisa nggak? Iya. 67 itu minimum kan? 67. 6.700 itu minimum. Jadi itu adalah lubang-lubang yang mesti ditutup.
Habis itu 88 tadi ya. 8873 lubang paling atas karena itu waktu jebol pertama kali kan dari all time high itu kan ke sana dari 9150 habis itu lompat kan dia. Dan itu meninggalkan bekas di situ. Itu kan unfill order yang tidak terisi kan. Harus diisi itu. Nah, tinggal perjalanan ke sana berapa lama, terus pakai saham apa, terus kapan, kan gitu pertanyaannya. Nah, nanti setelah itu kita diskusikan apakah bisa all time high. Nah, model saya yang lihat all time high-nya memungkinkan 10.500 kurang lebih. Tahun depan. Oh, tahun depan. Tahun depan. Tahun Ya, depan kita nggak tahu apa yang bisa tereskalasi atau memburuk kan dengan kondisi seperti ini ya, tapi mau buruk mau tidak, angka yang saya sebutkan tadi 67 sekian sama 77 sekian dan 8873 itu harus dibayar. Intinya gitu. Tahun ini, tahun depan kemungkinan all time high gitu ya. Ya bisa. Intinya kalau all time high, kan market kita kapan sih nggak all time high? Mau sesakit apapun dia all time high. Saya cuma kasih tahu kalau all time high-nya yang dicapai dulu adalah 10.500. 10.500. Gitu. Targetnya ke situ dulu. Lumayan optimis nih. Kita kalau trader harus selalu ngelihat atas bawah. At the end naik nggak? Gitu dulu. Kalau at the end naik, ya kita tetap di market. Kalau at the end nggak mungkin lagi ke 10.000 gitu, nggak mungkin lagi recovery, ya udah check out aja, tutup semua akun sekuritas, pindah. Kalau hari ini Anda masih merasa bahwa IHSG itu jelek, wah suram, tapi nggak nutup akun sekuritas, Anda munafik gitu aja. Oh, iya. Iya kan? Saya orangnya hitam atau putih. Tapi kalau kita ngerasa bahwa ini masih bisa ada harapan, sekarang pilihannya cuma satu, turun sampai sejauh apa? Darahnya seberapa banyak di market? Sekalian aja berdarah-darah, ayo kita sapu bersih, tahun depan kita pesta cuan, kan gitu. Amin. Amin. Mas Gemma kan pasti juga memantau market-market di luar negeri, di luar Indonesia gitu ya. Kalau kita bandingkan ya, gimana market Indonesia dibanding market-market di luar? Gitu? Kalah kalau sekarang. Kitanya kalah. Ya. Tapi kalau kita menghitung kalah menang itu tergantung return yang bisa dihasilkan bagaimana. Terus tingkat kesulitannya bagaimana. Jadi kalau kita perhatikan market yang sekarang itu kita bisa menang kalau kita berani collect di bawah. Contohnya Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, ya kan, terus saham-saham yang lain deh gitu. Karena saya suka bank kan, karena bank itu cukup jelas, secara fundamentalnya juga marginnya gede, terus liquidity-nya juga bagus, itu bisa memberikan kita 70-an% profit. Dengan dividen lagi kan. Berarti kan artinya opportunity-nya besar dibandingkan kita misalnya beli saham di luar. Kecuali Anda memang expert pemain saham luar negeri gitu. Kalau cuma aji mumpung ya mati juga digilas nanti. Karena kan Anda nggak paham market intelligence-nya sana gimana, terus kemudian market flow, money flow-nya seperti apa gitu. Tapi sebetulnya polanya sebetulnya kalau kita bicara market berulang aja ya. Berulang. Jadi kalau kita expert di market dalam negeri, ya udah di situ aja. Gitu hafal kan? Nanti ujung-ujungnya, Ya? cara mainnya hafal. Yang terparah itu market kita tahun 2013 sampai 15 itu yang terparah. Nggak kelihatan sih bahwa marketnya parah. Orang tuh lihat parah itu adalah kalau turun aja. Tapi mereka nggak lihat terparah yang sebenarnya adalah turun dalam, setelah itu nggak naik. Dijontor loh, flat. Karena itu waktu itu taper tantrum, habis itu slowing economic growth jadi satu. Nah ini yang kita takutkan sekarang 2026 sampai 2028 itu kurang lebih adalah replikatif daripada 2013 sampai 15. Kalau itu terjadi market kita tuh mentok 88 sekian, turun lagi, nanti muter aja di situ. Semoga enggak ya. Semoga enggak. Tapi kalau kita lihat ada chance cukup gede mereplika apa yang terjadi di 2013-15. Karena kondisi Timur Tengahnya. Terbukti kan kita defisit lagi sekarang. Udah mirip kayak 13 gitu. Nah, saya ngelaluin 13 tuh kepala pusing, Pak. Saya lebih senang kayak 2020 Covid sekalian hancur 70% misalnya. Tapi cepat. Selesai. Iya, 2008 kan juga setahun gitu ya. Tapi kalau 2009 kenceng banget 2010. Kalau 2013 waduh, pening kita. Lebih senang gitu ya. Lebih sekalian hancur, kan cepat untungnya. Rebound, iya malah lebih cepat. Lebih jelas gitu. Daripada flat. Wah, itu. Gitu agak nggak enak, Pak. Agak nggak enak ya. Terus berita yang ini kan fundamentalnya juga waktu itu pertumbuhan ekonominya juga di situ-situ aja nggak naik nggak turun. Karena aku mondar-mandir TV terus itu di mana termasuk IDX Channel waktu itu. Bahasannya kan itu terus 2015 dulu. Gitu. Mas Gemma, kalau kita bicara review lembaga pemeringkat global nih, ya kan awalnya kan MSCI ya yang langsung kita drop dulu di akhir Januari, kemudian lembaga-lembaga FTSE, terus S&P, kurang lebih catatannya hampir sama gitu, soal tata kelola di pasar modal kita gitu. Kalau Mas Gemma melihat
itu gimana, dan kan sudah ada respon sebenarnya dari otoritas kita. Udah cukup memadai belum? Makanya kan saya selalu bilang, kita itu memang Indonesia itu tata kelolanya jelek, itu dari dulu lah. Dari zaman Pak Harto juga kan selalu melihatnya seperti itu. 98, 2008 itu juga sama. Jadi kalau kita bicara tone, narasi tone bahwa kita itu tata kelola nggak beres itu ya dari dulu. Ya kan? Masalahnya kenapa lu baru sekarang muncul, tiba-tiba berbondong-bondong memberikan rating negatif dan kasih PR segala macam, sementara kita kan juga sudah, seperti yang tadi Mas bilang kan responsif, sudah memberikan corrective action ibaratnya. Tapi terus kan dibayang-bayangin, jadi kalau saya ngelihatnya, kalau orang yang sudah ngerti, udah punya pengalaman di market, ini bukan hanya sekedar PR buat IDX atau apalah. Ini ada agenda terselubung. Dan ini orkestrasi bersama-sama untuk nge-framing kita. Dasarnya itu. Jadi nggak ada kita dikatakan udah marketnya kayak gitu, habis itu kredit ratingnya dibikin triple B, ya kan, habis itu dikepung, FTSE masuk, ya, habis itu Moody's juga mau ikut-ikutan, semuanya. Dan ini kan terjadi sebenarnya tahun 2008 itu, waktu terjadi akhirnya saya ingat Bu Sri Mulyani pengetatan moneter misalnya, ya itu ideal lah. Nah sekarang ini kan yang di framing itu cuma Indonesia sendiri. Padahal GDP-nya oke. Berarti kan semua itu dugaan mereka, asumsinya mereka. Itu kan nggak fair dong. Kecuali kalau Indonesia ini presidennya membunuh rakyatnya, terjadi penindasan, diktatorship. Terus Kan nggak terjadi ya? Tidak terjadi. Terus kecuali kalau ekonominya masuk ke technical recession 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut nih misalnya, 2 quarter technical recession, 2 quarter lagi technical lagi. Jadi hampir setahun tuh misalnya GDP-nya minus gitu. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Tumbuhnya lumayan. Iya kan? Ya. Kita ngomong rupiah lemah. Lah, masyarakat yang tidak paham ini kan taunya pokoknya kalau rupiah lemah pemerintahnya brengsek kan begitu. Tapi kan barang yang melemah itu kan kita orang market nih, kita bicara market, jangan labelin saya basar nih hari ini karena saya selalu dianggap basar sekarang. Parah ini ya kan. Jadi rupiah yang melemah itu dari sisi market karena ada supply demand. Saya follow the money, makanya yang bikin heboh dari yang awalnya sell Indonesia terus kemudian jadi sell Singapura itu setelah saya launching konten saya tentang untold story, di mana saya ini curiga US dollar kan nggak kemana-mana. Kok kita melemah terhadap US dollar? Nah, mata uang yang melemah itu terjadi sell off. Supply demand. Pertanyaannya kenapa sell off? Dan kalau sudah di sell off, duitnya kan pasti harus dibawa kemana kan gitu. Nggak mungkin duitnya di dalam. Kalau duitnya di dalam, sell off doang ya paling yang turun marketnya, tapi rupiahnya nggak mungkin bleeding. Nah ini market sudah turun, rupiahnya ikut bleeding. Artinya setelah dijual sahamnya, dibawa keluar. Itu artinya sekali pukul 3 burung meninggal kan gitu. Saya cari, kalau US dollarnya biasa-biasa saja di XY-nya, berarti siapa ini yang diuntungkan? Ayo coba iseng lah ngintip Singapura. Padahal cuma iseng. Karena saya udah lama nggak lihat Singapura, saya kaget sekali. Kok 13.900? Kok chartnya naik 45 derajat ke atas? Ini ngapain ini Singapura nih? Baru setelah itu saya meeting sama analis, itu waktu itu jam 2 malam. Saya bangunin semua, cari pokoknya jam 5 pagi, saya harus syuting. 4:30 pagi saya syuting, harus segera di launching. Saya curiga ada yang main sabun dari Singapura. Itulah saya keluarkan untold story dan ternyata terlihat follow the money-nya, di sell off barangnya, pindahin uangnya, pindahin ke Singapura. Nggak lama. Singapura, ya? Dari Singapura. Jadi sell off dari ada big fund ya? Ya. Orang atau ini nih, nggak tahu juga ya? Kita belum tahu ya. Ya anulah shadow hand lah ibaratnya shadow ya. hand, dia sell off kemudian bawa ke sana. Nah, beriringan dengan SP500 MSCI. Jadi MSCI itu tidak akan kerja sendirian. Mereka itu adalah saut menyaut. Sell off ini nggak akan teramplifikasi kalau tidak ada MSCI. Dan MSCI melakukan penurunan rating tidak akan teramplifikasi kalau tidak ada penggorengnya di sini. Jadi begitu dia mendengungkan ini jelek, ayo hantam, curet. Jadi kesannya itu dramatis. Yang ketiga, ayo kita bikin rusuh di jalanan. Ini skema konspirasi yang selalu muncul di setiap negara yang sedang digoyang. Nanti sebentar lagi yang komen di bawah akan bilang, saya adalah booster Prabowo, cari pembenaran, ya melindungi pemerintah. Konteksnya kita minggir dulu, ini konteks financial market. Konspirasi, financial market, siapapun presidennya, saya bisa buktikan. Ya kan?
Tahun 2013, 14, 15 zamannya siapa? Kan gitu. Tahun 2008 zamannya siapa? Ketika US itu mau memindahkan portofolio itu, ini 2011 nih kejadian, mau memindahkan portofolio dari equity market ke US bond, ke bond ya. Waktu itu Italian bond tuh yield-nya naik 7-8%. Nah itu juga main kurang lebih konspirasinya seperti ini. Beda jenis saya, tapi narasinya, tipe permainannya kurang lebih sama. Tapi nanti juga pada akhirnya mereka masuk lagi ya? Pasti masuk lagi. Dan itu kalau misalnya kita mau jeli, ini kan skala besar, agak lama mainnya. Yang skala kecilnya apa? Dihantam dulu perang-perangan itu. Saya sempat dihakimi publik di sosial media ketika saya bilang bahwa US Iran itu adalah bisnis oriented. Wah, ngamuk semuanya. Lah ya ngamuk orang Indonesia, apa urusannya lo? Iya kan? Ya lo ngamuk-ngamuk aja. Ini kan kita lagi bicara negara orang nih. Kok lu yang ngamuk? Ternyata terbukti kan kemarin Trump mau investasi 5.300 triliun. Venezuela kan setelah diciduk presidennya langsung diinvest tuh banyak di situ. Nah, pada saat itu kita ngelihat dibikin perang-perangan, terus tarif war, siapa yang diuntungkan? Kan presiden negara barat sana dan kroni-kroninya front run semua. Artinya apa? Apa yang sudut pandangnya saya pakai itu terbukti. Ketika oil dipermainkan, siapa yang nge-short oil? Kan udah terbukti beritanya dipublish. Sampai Kongres bilang, si presiden ini diduga insider trading. Baik itu saham, oil, dan lain-lain. Jadi kebijakan sebagai presiden, itu bukan lagi kebijakan yang dianggap oleh oposisi politiknya, bukan lagi kebijakan untuk kedaulatan negaranya. Tetapi ini dipakai untuk kepentingan golongannya di dalam front run di financial market. Nah, itu konspirasi di financial market. Bagi sebagian orang, rupiah pasti 25.000, ISG pasti turun ke 3.000 karena pemerintah kurang ajar, pemerintah ngawur, korupsi. Ya berarti kamu tuh cuma tahu lapisan atas gitu loh. Karena kalau kita mau hati bersih, mau lihat secara jeli, secara fair, posisi insider trading dan front run itu adalah game model baru sebagai aditif atau pemanis sweetener jabatan presiden. Coba buktikan apa yang saya sampaikan, kita follow the money kan kelihatan. Gitu. Di tengah situasi seperti ini nih Mas Gema, saran untuk investor retail? Jangan ikut-ikutan FOMO. FOMO frustasi maupun FOMO terlalu berlebihan percaya gitu. Yang saya lihat adalah gunakan konsep literasi dasar. Teori-teori dasar itu tetap pasti akan kepake. Logika dasar. Jadi kalau harga sahamnya itu secara histori, 20 tahun lah kita pakai histori. Fundamentalnya bagus, itu selalu kembali dalam tekanan apapun. Kalau di bank ada stress test. Ya. Pasar saham kita kan juga ada stress test. Dan kalau saham-saham itu terbukti melalui berbagai macam zaman di stress test, fokus ke saham itu kira-kira 50-60% daripada portfolio size. Pilih aja sahamnya gitu ya. Saya nggak perlu sebut sahamnya karena ya itu bebas, kalian yang akan decide. Tapi ini frameworknya. Terus kemudian kalau Anda mau cari saham-saham yang lebih cepat, saham-saham yang IPO yang naiknya gede-gedean ya dapat 1-2 lot ya lumayan lah gitu ya. Tapi prinsipnya ada saham-saham kecil yang bisa Anda alokasikan 20-an% dari portofolio untuk nge-boost growth. Itu juga boleh. Nah, sisanya adalah saham-saham swing lah, saham all around yang kira-kira kelihatan naik dari pergerakan technical analysisnya bagus, ambil momentum hit and run. Tapi yang core-nya tadi itu harus membeli saham-saham yang memang sudah terbukti stress test bisa masuk dalam jumlah besar dan dia tuh tahan resist terhadap semua gejolak. Memang dia kena pukul dulu, tapi nanti giliran kembali ya dia nggak akan kembali gitu naik. Kalau favoritnya Mas Gema apa sih? BRI. Oh, BRI. Sektor bank ya. Sektor bank. Perbankan ya. Saya BRI. Mining? Mining Inco biasanya, model kayak Inco yang Antam, kadang itu. Tapi itu seasonal, masalah itu nggak enaknya di situ. Terus kadang itu Adaro kalau batu baranya, tapi seasonal. Saham-saham komoditas atau mining itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk selamanya kayak buat tenang gitu. Karena seasonal ya. Seasonal. Kadang naiknya kenceng. Habis itu diam, sideways, atau dibanting, udah diam selama 3-4 bulan. Gitu. Giliran naik juga 4 bulan, habis itu diamnya liburnya 5 bulan. Nah giliran kita masuk yang bulan kelima yang diam itu kan gigi jari gitu loh. Iya. Menarik. Oke Mas Gema, kalau di fundamental ini ada this or that. Jadi saya tanya pertanyaan pendek. Menarik. Tapi nggak harus semua saham ya. Ya, boleh. Kita bercanda aja.
Ikutin Piala Dunia nggak? Ngikut Ikut-ikutin ya. Argentina atau Prancis? Argentina. Kenapa? Carilah yang kemungkinan menangnya besar. Pakai cara apapun. Iya. Cristiano Ronaldo atau Messi? Ronaldo. Tapi milih Ronaldo ya? Iya, ini kan perorangannya. Ya. Gitu. Kenapa? Orangnya baik. Oh ya baik. Punya hati lah orang ini. Messi juga baik. Iya baik. Cuma kan preference saya lebih senang Ronaldo. Karena at least dia waktu kalah dia bisa hancur hatinya. Terus dia banyak bantu anak-anak. Dan orangnya memang humble. Sekaya itu loh ya, gitu. Iya, sehebat itu ya. Orangnya humble. Kalau olahraga nih, padel atau tenis? Tenis. Tenis. Sering main? Saya bulu tangkis sebenarnya. Oh, lu tangkis? Saya atlet bulu tangkis. Atlet? Kalau levelnya atlet? Atlet. Saya dulu angkatannya Tontowi. Tontowi Ahmad. Gitu. Ganda juga? Saya single terus lari ke ganda. Berarti kalau levelnya nanti udah lumayan ya? Ya oke lah kalau main tarkam masih bisa lah. Oh, main. Jago ya? Lumayan lah. Iya. Siapa atlet idolanya? Lindan sama Lee Chong Wei. Oh iya. Top semua itu. Kalau Indonesia banyak lah. Ya, Taufik Hidayat tuh juga kita suka juga. Cuma yang menginspirasi hidup saya Lee Chong Wei sama Lindan dua itu. Sampai levelnya menginspirasi ya? Ya, dua itu. Lee Chong Wei itu menginspirasi. Saya ajarkan filosofi hidupnya Lee Chong Wei untuk teman-teman investor dan trader saham. Jadi dia waktu umur 30-an, kalau bulu tangkis 30-an itu kan udah dekat pensiun kan? Udah mau turun. Dia itu juara 2 dunia, Pak. Habis itu kena kasus doping. Oh iya. Disuspend 2 tahun. Jadi ranking 180. Bisa lo ngejar jadi ranking 1 dunia lagi. Itu kecil orang-orang yang mentalnya kayak gitu. Jadi apa lesson learned dari Kecil situ? loh, populasi orang seperti itu. Ya diajarkan apa dari situ? Perjuangan. Jadi kalau udah hancur, kembali lagi itu lebih berat daripada orang yang belum pernah ngerasain hancur, tapi Lee Chong Wei itu berhasil membuktikan. Dan bisa berhasil, artinya sejatuh-jatuhnya kita di market, kalau kita itu tekun, kerja keras, serius, bertanggung jawab, bisa berhasil. Dengan kondisi dari minus ya. Kan dia udah juara dunia, bangkrut. Ya. Balik lagi juara 1. Bisa balik lagi ya. Gitu. Perjuangan. Jangan cepat menyerah lah intinya. Betul. Ya. Menarik juga filosofinya. Terinspirasi dari badminton. Saya baru tahu kalau soal badminton ini. Iya. Mas Gema. Dulu kenapa akhirnya nggak fokus di atlet? Karena harus menerima kenyataan, saya nggak akan bisa pernah juara dunia. Karena itu semua ada bakat juga, ada jalan Tuhan. Gitu. Jadi waktu umur 17 tahun dilihat sama Ko Alan Budi Kusuma, dia ngomong ke saya sama ke papa saya, aku ada kesempatan juara, tapi harus ke China langsung dipegang pelatih Tong Sing Fu waktu itu namanya pelatihnya. Ya, harus dipegang dia gitu. Karena banyak saya ketinggalan, ada hal yang saya salah gitu, 2 tahun. Tapi itu juga belum tentu juara. Jadi ya udah, saya pikir papa saya bilang gimana mau meresikokan, ya udah kamu kuliah deh gitu. Karena kan kita atlet tuh nggak sekolah dulu. Iya, benar-benar full di situ, latihan terus setiap hari. Untungnya saya masih memaksakan diri sekolah gitu ya. Kalau yang atlet yang makanya mungkin karena saya sekolah saya nggak jadi gitu. Karena yang mereka jadi kan mereka ngorbankan sekolah benar-benar dikorbanin sekolahnya gitu. Karena memang dari pagi sampai sore benar-benar untuk latihan. Akhirnya kan mereka ikut paket C segala macam kan. Ya sekolah yang penting lulus formalitas gitu. Tapi mereka expert dan profesional sebagai atletnya. Nah saya memang nanggung. Makanya itu kesalahan. Jadi kalau kamu mau melakukan satu hal harus totalitas, jangan pernah nanggung. Akhirnya kayak saya jadi atlet enggak, ya kan? Sekolah juga bodoh gitu. Iya. Waktu itu begitu. Akhirnya memilih jalan ke financial market ya. Setelah melalui beberapa bisnis gitu. Karena goalnya saya ingin jadi pilot. Karena kan memang pilot juga nih. Pilot. Karena memang kan goal dari awal adalah pilot. Gitu. Financial market tuh hanya untuk mendanai supaya saya bisa mencapai impian saya. Kalau saya ditanya hati kecil saya maunya terbang aja, nggak suka saya ngurusin analisis fundamental, technical, bikin paniknya tiap hari deg-degan. Kalau terbang kan enak. Zaman dulu pikirannya, wah ada pramugari cantik-cantik, pemandangannya indah, ya kan keren kemana-mana. Ngapain ngurusin market? Stigmanya penjudi lagi kan. Nah gitu loh. Tapi kan Tuhan berkata lain. Saya harus menginspirasi banyak orang melalui ini. Kalau saya jadi pilot, saya mungkin individual dulu, nggak peduli hidup orang. Sekarang, market merah ingat Astronaci kan, mikirin orang gitu. Sekarang masih ini nggak sih yang terbang masih. Karena kita ada aviation business di Amerika kan. Kita punya sekolah pilot, kita punya ferry company. Jadi kayak airline kecil gitulah untuk delivery pesawat gitu. Kalau di sini?
Di sini nggak ada. Di sini kantor cabangnya aja. Tapi masih sering ngopi. Masih. Masih ya? Kalau ada delivery, ada project gitu, misalnya kita ada pesawat dari sini ke sini, tolong di delivery ya kita delivery. Gitu. Sendiri itu. Ya sama tim tergantung Iya. tergantung pesawatnya kan. Iya. Kalau pesawatnya kayak Boeing kan berarti ada pilot satu lagi atau Airbus kita terbangin ada Tapi pilot. memang pilot pesawat gede ya? Gede dan kecil. Kecil juga. November saya bawa pesawat dari Los Angeles ke Johor Bahru. Melintasi Atlantik. Saya orang Indonesia pertama yang bawa piston lintas. Yang bawa turbin ada teman saya, dia juga kerja di salah satu airline perintis gitu. Dia bawa Cessna Caravan. Dia single engine pertama lah. Kalau saya bawa yang piston pertama gitu. Waktu bintang. Pasnya di situ justru ya sebetulnya ya. Jalan-jalan ya, adventure-nya emang. Oh. Seneng, Pak. Iya. Keliling gitu. Oke. Kalau pesawat-pesawat kecil, Cessna gitu enggak ya? Itu saya ngajar karena sekolah pilot kita. Iya. Luar Gitu. biasa nih. Multitalenta nih. Ternyata atlet, pilot, financial market expert juga gitu. Bisa begitu ya? Hobi aja. Hobi ya? Hobi. Kalau dulu kenal di financial market dari mana? Tante saya itu investor saham. No. Setiap hari Dari waktu itu tante. saya kan dari Surabaya ke Jakarta nginep tempatnya dia. Terus setiap sore itu dia ke Sekuritas. Dulu dia nasabahnya iya. Dana Reksa kalau nggak salah. Tiap hari naik angkutan umum ke Sekuritas. Oh dulu kan belum Belum semasif ada online sekarang. trading. Online trading. Betul. Jadi kita kalau trading harus ke sekuritas kan. Betul. Jadi ini tante saya istri dari kakaknya papa yang pertama. Jadi tiap hari ngapain? Aku mau bisnis apa? Aku ke ini toko saham gitu ngomongnya kan. Apa sih saham-saham? Terus saya beli itu koran Kontan sama Kompas. Kan koran Kompas sih di rumah itu ada Kompas rumahnya Iya, tante. Saya lihat, wih ini ya saham nih ada Oh harga penutupan. ada harga Ya, kan dulu gitu, kan penutupan itu kan. Dulu ada di koran, Di koran. harga itu. Nah, menarik nih. Wah, ini saham. Dari situ apa sih saham gitu. Jadi saya masih ingat kok feeling Tahun berapa ketertarikan 2006. Udah benar. Feeling ketertarikannya tuh masih berasa sekali gitu. Kayak excited. Wah, hari ini harga sahamnya apa? Tutupnya berapa? Ngikutin tiap hari. Loh, hari ini tutup 2000 kok. Kemarin 2000 kok sekarang 2050, 2100 untung dong gitu kan. Oh. Gitu. Iya. Jadi ketertarikannya mulai dari situ. Wah, keren juga ya. Banyak juga ya saham gitu. Habis itu masuk malah jadi analis. Akhirnya buka company sendiri, belajar, terus buka company. Namanya dulu sebelum Astro aja Stocks for Living namanya. Ya kita jualan rekomendasi, training, edukasi. Karena memang zaman itu kan nggak ada gitu. Ya nggak ada, ya belum segampang sekarang. Betul. Sekarang platform untuk belajar banyak sekali. Banyak. Orang yang memberikan ilmu seperti Mas Gema juga banyak Dan sekali. sekarang itu orang yang memberikan ilmu dihina. Kesannya jelek jualan kelas kan gitu. Iya, Kan kurang ajar ya. Zaman dulu susah cari. Susah cari. Dan di luar negeri sekarang jualan kelas segala macam harganya $3.000, $5.000. Iya. Ya itulah kan akhirnya masyarakat kita mohon maaf nih ya tertinggal kan. Karena orang memberikan edukasi bukannya kamu mencari tahu tapi dikucilkan gitu, malah diketa-ketain. Ya udahlah, tapi itu fenomenal lah gitu. Pada dasarnya ya memang gitu industrinya. Kalau nanti liburan nih, pilih gunung atau pantai? Pantai, saya orang pantai. Bali sering dong ke Bali? Oh berarti? sering. Kalau Bali udah hampir 2 minggu, 3 minggu sekali pasti ke sana. Orang pantai ya? Orang-orang pantai. Saya nggak bisa kalau di gunung. Kedinginan? Nggak, moodnya nggak dapet. Bisa stres kalau di gunung malahan. Paling 2-3 hari harus pantai. Jadi kayak ke gunung tuh malah sesek. Tapi kalau ke pantai itu bisa keluarin semuanya. Plong gitu ya. Iya. Kalau nanti suatu saat pensiun nih, udah menghabiskan masa tua, pilih tinggal di desa atau di kota? Di kota. Kota. Harus di kota. Kenapa tuh? Karena udah tua kan. Udah tua tuh nggak kuat kemana-mana. Jadi maunya di kota yang semuanya dilayanin seperti raja, semuanya ada. Fasilitasnya banyak ya. Gitu. Iya. Dan saya tuh tidak bisa hidup dalam kesepian. Saya harus hidup dalam keramaian terus. Pantesan tadi nggak suka gunung. Iya. Gunung kan cenderung sepi ya. Bener. Walaupun saya suka meditasi ya. Tapi saya nggak bisa kalau harus di gunung itu. Oke. Terakhir Mas Gema. Satu kata untuk pasar modal Indonesia. Satu kata. Satu kata. Satu kalimat begini. Jadi kalau kita bicara cari uang, carilah di pasar modal, ya. Dan pasar modal kita itu sudah melalui berbagai macam cobaan dari tahun 98, 2008, 2011, 13, 15 COVID dan selalu all time high.
Jadi the only way untuk kita itu bisa survive di market kalau kita berpikiran waras dan objektif, dan pasar saham Indonesia khususnya IHSG itu akan membuat kita menjadi the new milliarder, the new billionaire setiap kali ada market crash. Jadi jangan pernah patah harapan, tetap objektif dan carilah saham-saham yang bagus, dan Astronaci akan selalu mendampingi di kondisi market terburuk. Kalau marketnya lagi bagus, saya liburan ke Bali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Gema Guryadi. Menarik sekali, banyak sekali insight yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Mas Irom, pamit undur diri. Terima kasih Mas Gema.